dari Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes! Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah hal-hal ilegal teraneh di dunia. Waduh, ini pasti seru sekali, Son, untuk dibahas, Son, ya. Seru sekali yang Hal-hal ilegal. yang teraneh di dunia gitu ya. Maksudnya sesuatu yang harusnya di negara lain tidak ilegal, kok di sini ilegal? Misteri melebihi piramid. Benar. Kalau sini kan hal-hal yang harusnya ilegal kok dilakukan. Nah, plus 62 itu. Nah, ya kan. Bedanya itu aja kalau di sini. Bedanya itu ya. Bedanya itu. Terabasnya ya. Kayaknya harusnya salah satu hal ilegal itu ini ya, merebut pacar orang ya kan. Padahal Anda followersnya 50 juta gitu kan, itu Son, ya kan. Dan Anda pemain bola yang baru menang World Cup gitu. Kenapa harus ngerebut pacar orang yang 5 tahun itu, Son, kira-kira, Son? Gila sih. Itu harusnya ilegal itu. Ilegal sih. Maksudnya dia bisa dapat siapapun gitu sebenarnya. Dia bisa dapat siapapun. Siapapun, Pak. Siapa yang enggak mau? Iya. Coba. Lamine Yamal gitu sebutnya Iya, namanya, Lamine ya kan. Yamal ya kan. Baru menang Piala Dunia, main bolanya jago ya kan. Karir masih jauh sekali itu, panjang Masih umur gitu. 19. Apa yang dia cari dari wanita yang dipacarinya sekarang? Dari cewek orang ini, Son. Udah pacaran 5 tahun. Kira-kira apa ya yang dicari, Son? Mungkin Kalau cantik banyak, cewek cantik di sekitar dia pasti. dan mungkin buat ukuran Yamal nih masih kurang lah. Masih kurang lah. Masih kurang jujur. Masih kurang. Anggap aja kita lihat dari kacamata pemain-pemain bola lain kan soalnya kan. Kayak wah, cakep-cakepnya gila. Gila, cakep-cakep banget Iya. pacar-pacarnya gitu ya. Nah. Masih kurang lah cewek ini ya kalau buat level Yamal gitu. Buat level Yamal iya. Yang berpotensi nomor 1 di dunia. Iya. Iya kan? Bisa banget. Kenapa dia mengambil cewek orang, Son, kira-kira, Son? Itu harusnya ilegal itu. Mungkin duit saya banyak tapi dia mau split bill. No. Mungkin itu sih. Mungkin lah masih mikirin split. Masih Maksudnya mikirin kan split 5 sampai 10 dolar milih masih gua, mikirin sama dia. Nggak ngeliat hartanya. Mana? Gitu kan? Padahal menurut wanitanya investasi. Lala. Baik sekali orang ini. Mau traktir saya kaviar, padahal steaknya dia yang bayar. Iya. Kok masih mau bayarin gua? Nonton. Dan makannya 20 juta setiap makan. Nah, tas Hermesnya dia yang bayar. Lala. Ya kan, mendingan langsung kita mulai. Selamat datang di Special Edition baru dari Di atas 12. Yang pertama nih ada hal ilegal teraneh yang berasal dari Thailand ini, Son, ya kan, di mana di Thailand itu dilarang keras untuk menginjak uang yang jatuh, Son. Sangat kebalikan dengan di sini. Kenapa tuh? Ada uang jatuh diinjek. Tergantung sebenarnya uang kita apa bukan. Kalau bukan uang kita baru diinjak kalau di sini. Bener. Langsung sekejap sedar. Justru kalau bukan uang kita baru diinjak. Itu Diinjak. dia. Habis itu terus ngeliat-liat kanan kiri, Son. Nah, Ada yang nyariin uang nggak? Oh, nggak ada. Pas begitu sepi, diambil. lagi ada muka Soekarno di situ. No. Ya, pasti dah diinjaknya luar biasa itu pasti. Warnanya merah. Nah, Oh, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Thailand ini ternyata tidak boleh sama sekali untuk menginjak uang, Son. Karena ternyata di uangnya Thailand itu ada muka rajanya, Son. Ya kan? Seperti yang kita tahu, orang-orang Thailand beberapa sangat menghormati rajanya, Son. Terutama orang-orang lama ya. Yang anak-anak muda udah mulai agak-agak ini nih. Biasa aja agak-agak gitu melawan dikit atau biasa aja lah gitu sama rajanya. udah masa lampau lah. Benar, tapi orang dulunya masih banyak sekali yang menghormati rajanya. Nah, karena di uangnya itu ada muka rajanya, kalau diinjak itu merupakan penghinaan yang luar biasa terhadap raja, Son, dianggapnya. Jadi di semua uangnya Thailand, baik yang koin maupun yang kertas, itu banyak menampilkan potret wajah raja Thailand, Son. Seperti mendiang Raja Bhumibol Adulyadej atau Raja Maha Vajiralongkorn, sehingga ya uang itu agak sedikit sakral gitu ya, mungkin dianggapnya sama orang lain gitu. Iya. Anggapannya kayak nginjek bendera kali ya. Benar. Jadi Thailand itu punya undang-undang yang bernama Lese Majeste, Son. Pasal 112 KUHP. Jadi pasal ini itu merupakan salah satu hukum perlindungan martabat kerajaan yang paling ketat dan kejam di dunia, Son. Selain itu, Son, dalam kepercayaan budaya Buddha di Thailand, bagian-bagian tubuh itu memiliki kastanya sendiri, Son. Contohnya seperti kepala, yang adalah bagian suci dan dihormati. Sementara kaki ini, Son, itu dianggap sebagai bagian paling bawah, paling kotor dan paling hina gitu. Sehingga menggunakan bagian tubuh yang dianggap paling kotor untuk menginjak wajah raja di uang kertas itu dianggap sebagai penghinaan, pelecehan, dan makar, Son, terhadap martabat kerajaan gitu loh. Si Dokter Tirta mendengarnya langsung,
Loh, betis kan jantung kedua. Nah, Apa maksudnya hina dan tidak berguna gitu ya? saking ketatnya hukum ini Son, aturannya gak cuma soal nginjek uang aja. Kalau lu secara sengaja melipat uang kertas hingga wajah raja terlihat penyok atau jelek, atau misalkan lu mencoret-coret wajah raja yang ada di uang kertas, atau merobeknya nih, atau bahkan melempar uang ke wajah seseorang saat sedang marah, lu bisa langsung dilaporkan ke polisi Son oleh warga lokal. Jadi hukum lese majesté ini itu gak pandang bulu. Bahkan ke turis asing yang gak tahu sekalipun itu bisa diberlakukan juga Son. Nah sekarang pertanyaannya adalah hukumannya apa gitu kan kalau misalnya kita melakukan hal tersebut. Jadi bagi siapapun yang terbukti menghina kerajaan termasuk menginjak uang, itu bukan cuma denda doang Son yang dia dapat, melainkan ancaman hukuman penjara mulai dari 3 hingga 15 tahun Son. Buset. Jadi kalau duit lu jatuh di Thailand, segera kejar dan pungutlah memakai tangan, jangan diinjak gitu. Gila ya hukumnya. Di Indonesia ya korupsi 15 miliar 1,5 tahun hukumannya. Gue penasaran kalau menginjak 74 kg emas kira-kira gimana Son hukumnya di Thailand. Ya kan, gimana kira-kira boleh apa enggak itu? Ya kan? Gitu, jadi nggak boleh. Tapi di Indonesia sendiri Son, itu juga sebenarnya uang itu nggak boleh dibakar gitu, nggak boleh. Oh ya iyalah kebakar Nggak boleh. ngapain? Loh, itu kan tapi punya kita. Iya buat apa tapi dibakar? Siapa yang mau bakar duit? Ya nggak tahu, tanya sama Escobar yang mau menghangatkan anaknya kan. Nggak tahu, tanya telepon Escobar kalau masih hidup. Escobar dulu lah. Lah iya. Ya bisa Mungkin maksudnya aja. ini Ya buat konten bakar misalnya rokok. kayak yang anak yang Halilintar itu. Ada dulu bikin konten lupa ngebakar uang atau robek-robek uang apa gimana gitu. Viral dan dihujat, dihujat sama ya? iya. Ini adalah lambang negara. Nah, itu tapi masalah selesai waktu itu yang Halilintar itu. Selesai gimana? Enggak ada apa-apa. Hilang aja beritanya gitu maksudnya. Minta maaf. Oh minta maaf. Klarifikasi dan minta maaf. Cukup, karena tidak iya. bermaksud mungkin. Dia kan cuma pengen bikin konten. Mungkin Gitu doang. habis nonton yang Escobar itu kan. Iya benar begitu. Jadi memang maksudnya di beberapa negara memang itu wajar untuk memberi kehormatan kepada uang seperti itu. Tapi kenapa di sini enggak ya? Itu kan sampai ada undang-undang Itu di resminya sini yang kan? Halilintar tadi. Enggak, itu kan cuma kayak orang kesel aja. Cuma kalau ini kan ada undang-undang resminya. Enggak ada hukumnya juga. Ada hukumnya Di juga Indonesia setahu ada gue, ya? tapi tidak separah ini. Oke. Tidak separah ini hukumnya. Setahu gue ada hukumnya juga. Nanti dikeluarin di sini deh, hukum menghancurkan uang kita sendiri itu seperti apa. Mungkin tadi lebih ke arah lambang negara kali ya. Ya lambang negara sih setahu gue. Gitu aja sih. Jadi udah mencakup semua lah, mau bendera kayak mau mungkin ada duit yang ada lambang negaranya gitu mungkin ya. Benar. Kalau menginjak Taokenoi nggak apa-apa kalau di sana kan katanya. Thailand nggak apa-apa. Uang jangan sampai. Karena di sana memang masih banyak sekali yang hormat kepada rajanya. Kepada raja masih banyak sekali. Gue kira tadi lu bahas Thailand tuh ngomongin kok di sana bisa legal gitu, harusnya ilegal gitu. Ternyata enggak ya. Enggak Gue dong. kira lu mau bahas itu kok di sana ini. Karena ada pro dengan itu menjadi legal ya. Enggak lah. Oh enggak pro. Enggak lah. Enggak pro. Enggak lah. Saya lebih pengen BNI yang mendekat daripada BNN soalnya. Jadi mendingan kita ngomongin yang lain aja gitu ya. Kalau BNI kita terima. Iya. Masih banyak spot di sini. BNN mohon maaf, kita bersih. Jadi gue pernah dengar juga cerita dari Koi waktu itu ya. Dia bilang katanya Bang Koi bilang katanya di sana masih ada orang-orang yang sangat menghormati raja sehingga pada saat misalnya lagu raja di play harus langsung berdiri dan itu sering lagu raja di play katanya. Oke. Misalnya di bioskop gitu sebelum mulai mungkin ada lagunya gitu kalau nggak salah nih ya. Tapi kadang-kadang suka di play lah secara random. Anggapannya sekarang berhubung kalau dulu kan raja memang maksudnya bagus ya kan. Maksudnya bagus tuh secara berwibawa sekali apa segala macam. Pas lah untuk raja. Mungkin kalau yang sekarang orang terutama yang anak-anak muda nganggep Takut sama sekretarisnya begitu. Bukan. bukan. Maksudnya Makancil bukan? Bukan. Maksudnya Bukan pasti juga. dibanding-bandingin yang sebelumnya lah. Mungkin Oh kayak iya benar. yang sekarang mungkin mereka kecewa, ini kayak dapat turunan aja, warisan aja. Cuma sebenarnya nggak sekompeten itu, yang kompeten yang sebelumnya gitu mungkin. Jadi kayak orang mulai turun lah. Walaupun ya tetap aja sehebat-hebatnya Raja Thailand tidak bisa masyarakat ke tembok gitu ya soalnya maksudnya ya. Ngadep tembok gitu ya. Nggak bisa itu. Rame ngadep tembok itu wah. Raja segala raja itu. Nah, ya kan. Itu raja sekaligus peluncur sekaligus ratu itu soalnya itu kalau di atas papan catur itu ya kan. Jadi loncatnya nggak selangkah-selangkah, semuanya dikerjain sendiri itu mungkin tuh kayaknya. Iya. Itu pion yang pas nyampe ujung bisa ditukar jadi apapun ya itu. Itu dia. Itu. Anggapannya udah di ujungnya itu. Udah di ujung, bukan cuma jadi ratu doang bisa ditukar ya. Bisa jadi apapun itu. Jadi apapun. Luar biasa sekali. Yang selanjutnya nih Chat, ini kita agak jauh sedikit ya. Ini ke Yunani Chat. Ternyata ada aturan kalau lu nggak boleh pakai high heels pas liburan Pak. Waduh. Kenapa kok nggak boleh pakai high heels?
anggapannya kan kalau turis-turis ya, terutama gue sering banget lihat kayak di tour apa segala macam, orang-orang bela-belain bawa high heels pak. Ya kan di kopernya bawa berapa biji kan nggak mungkin dong cewek foto kan sepatunya cuma satu, mana mungkin. Outfitnya juga bawa juga ya. Bawa banyak pasti. Oh iya benar juga sih. Tapi kalau di sini lu nggak boleh masuk pak kalau pakai high heels. Ditahan di pintu gerbang mas. Waduh, berkurang 10 cm dong kalau gitu tingginya. Waduh. Jadi ternyata Yunani itu melarang penggunaan sepatu hak tinggi hampir di seluruh situs sejarahnya di sana sih. Jadi kalau pakai sepatu hak itu kan berat lu numpu di satu titik kan. Dua sih sebenarnya, tapi iyalah. Lebih banyak satu lah, dengan depannya kan. Jadi mereka nganggep tekanannya itu sama kayak palu gitu ya. Soalnya kan satu titik doang kan jedek. Sehingga ketika menginjak bangunan yang sudah tua, situs-situs ya kan tua-tua semua kan, teater kuno lah, monumen apalah ya kan segala macem. Ada kemungkinan batunya cracking. Batunya rusak. Iya. Anggapannya kan di sana kayak batu marmer usianya ribuan tahun ya kan. Jadi sebelumnya itu kan monumen-monumen ini kuat banget kan, mau badai mau apa kan tetap bertahan gitu. Tapi pas di era modern malah mulai rusak pak. Malah rusak ya? Malah rusak gara-gara turis lewat pakai hak lah apa segala macam gitu. Oh iya sih, karena kalau orang pakai hak juga kadang sepatunya juga bunyinya juga beda juga ya. Peletak kan gitu kan. Iya benar sih. Pasti tekanannya keras tuh ke lantai kemana. Iya benar juga sih. Beda sama orang pakai sneakers lah. Iya kan sneakers bunyinya lebih halus bunyinya. Jadi kalau lu tetap maksa gitu pakai sepatu hak tinggi itu ya, ada undang-undang yang mengaturnya sih. Kalau menurut undang-undang perlindungan benda purbakala dan warisan budaya Yunani, lu bisa dijerat hukuman penjara hingga 1 tahun ya, gara-gara sepatu hak pak. Jadi kalau Anda datang ke situs kuno Yunani memakai hak Anda akan dicabut. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Hai. Bener gak? Benar itu. Benar. Apalagi nih kalau dinilai lu merusak monumennya atau benda-benda kuno di sana lah, hukumannya ditambahin lagi jadi 3 hingga 5 tahun. Wajar tapi kalau itu sih. Wajar sih karena untuk melindungi situs-situs tersebut. Terus kalau situsnya ini yang benar-benar krusial banget, lebih lama lagi. Iya. Tambahin terus deh pokoknya. Nah, selain penjara dia juga ada dendanya juga. Jadi kalau ngerusak itu bisa dendanya itu 10.000 euro ya. Wah, 200 juta kali ya, hampir 200 juta lah. Hampir 200 juta hampir 200 ya. juta. Atau lebih dari 200 juta ya. Kayaknya udah lebih deh sekarang nih. Lebih dari 200 juta rupiah lah. Rupiahnya rupiah Timor Leste tapi. Bukan. Timor Leste pakai apa sih? Emang kayak rupiah? Enggak lah. Kayak bukan. Emang dolar apa? Ada dolar mana? Dolar Singapura, dolar Australia gitu kan. Rupiah Timor Leste. Ada ya? RTL. Nah selain denda-denda tadi sama hukuman penjara itu, lu juga mesti bayar biaya buat rapiinnya lagi juga sih. Buat benerinnya, reparasinya lu bayar juga. Karena ya buat perbaikin batu-batu yang usianya ribuan tahun itu, lu di situ butuh tim arkeolog, sejarawan. Bukan cuma kuproy doang lah maksudnya gitu ya. Bukan. Iya benar. Sama pemahat khusus juga. Iya. Gitu, repot pak. Ya memang situs kuno itu harus dilindungi karena ya mungkin kan anak-anak kita nanti ingin pengen lihat juga gitu maksudnya. Athena gitu. Iya. Kan pasti pengen lihat juga generasi selanjutnya kan kita selalu merawat untuk generasi selanjutnya sebenarnya kan. Kayak contohnya kayak global warming apa ya, kita rawat supaya generasi selanjutnya masih bisa restoran kolam masih jarang maksudnya kan. Itu kan kalau misalnya nggak ada kan restoran kolam, semua restoran jadi restoran kolam kan. Ah iya. Yang kakinya nyelup itu kan sih. Iya, restoran kolam ya kan. Yang celele itu. Enggak bukan celele bukan, ada di Bandung. Ada jadi restoran gitu kayak kafe tapi kakinya nyelam ke kolam gitu. Ada ini ikan yang ada ikan-ikan ya? Ikan yang buat apa? Piranha apa masalah? Enggak, canda. Sapu-sapu. Bukan. Ada yang tahu yang ikan yang buat yang buat makan kulit mati itu. Iya, buat terapi, bukan itu. Bukan itu. Bukan cuma kolam aja gitu. Kolam sama buaya apa isi di. Waduh. Enggak lah. Mungkin paling kan emas kali. Tapi kalau ke situ gitu, lu celupin enggak kaki lu? Gue minum airnya. Kira-kira gitu. Enggak misalkan lu situ nih. Saat lu pesan makan gini. Pas lu lihat lu balik gini, tak es teh manisnya harga 5 juta misalnya gitu. Air putih 10 juta gitu. Apa kok ini mahal sekali minuman di sini? Oh, kalau mau minum bisa ngambil di bawah gitu misalnya. Lu bayar 5 juta ngambil di bawah. Terus lu udah telanjur beli makanan yang seret banget gitu. Oh iya, goreng-goreng semua gitu ya, minyak-minyak. Iya, lu bakal ngambil di bawah apa 5 juta. Balik ke mobil gue minum ya. Selalu ada air di mobil saya. Kena mikroplastik. Iya. Atau aquaplastik terkena panas. Oh gitu. Lu pasti nggak rendemin kan pasti? Mungkin rendemin kayak nggak apa-apa. Pas dilihat restoran keluarga kan banyak anak-anak kecil. Nggak apa-apa.
Rendemin aja. Itu kan biasa di tradisi saya. Enggak. Itu kan biasa di tradisi saya. Oh gitu. Ketika mau masuk wudhu ada kayak kolam kecil, kakinya dicemplungin. Kan air keran tapi. Enggak, bukan, ada. Jadi kalau misalnya lu mau sholat beberapa masjid nih ya kan. Oh, ada kayak di paretnya dulu ada gitu kayak ya? paret gitu, ntar kaki lu masuk situ, ntar baru lu ke toilet. Oh, lu langkahin Itu apa? ada di budaya saya, jangan main-main Anda. Enggak, lu langkahin atau lu celup? Celup lah. Oh, celup. Celup lah, Iya, celup. Iya. Nah, jangan main-main Anda. Tapi memang legenda Yunani memang luar biasa seru ya Son. Sayangnya Anda belum nonton Odyssey, jadi saya nggak bisa bahas di sini jadinya. Tapi memang ya ternyata high heels itu juga merusak juga kadang-kadang, terutama untuk ya bangunan-bangunan tua ya. Nah, itu juga mungkin kadang merusak harga diri laki-laki mungkin kalau yang Loh, tiba-tiba enggak harus dong. pakai hak, loh kok lebih tinggi? Loh, Nah. kan sekarang cewek kalau ditanya, kamu mau cowok yang seperti apa? Tinggi, syarat pertama itu pasti disebut. Yang tinggi, 2 baru ganteng loh Son. 1 tinggi loh sekarang Son. Tinggi, ganteng, nomor 1 tinggi loh. Kasih video-video Napoleon, Julius Caesar, ya kan gitu-gitu kayaknya. Ya tetap maunya yang tinggi ya gitu aja kalau cewek mah mau Sama kasih. Genghis Mau Khan di- itu kasih, ini orang-orang kecil ini pernah menguasai dunia ini. Gitu. Apa diginiin pakai poster Tom Cruise ya tetap. Aku maunya yang tinggi, tetap gitu cewek kalau maunya yang tinggi. Gimana tuh Sian? Iya sekarang begitu Iya, ceritanya. ada juga Paling liat. apa laki-laki yang lu suka? I like tall guys gitu. Tall ini selalu tinggi nomor 1 nyet. Ya kan, jadi untuk yang Tapi mereka ekstrim tingginya. Jadi kayak di atas 180. enggak gitu kan, mereka inci kan. Feet ya? Iya, Feet. 6 foot. 6 foot ya. Minimal. Nah, minimal 6 atau 6,1, 6,2 Iya, itu iya. gila tingginya Pak, 6 Tapi itu. di sini udah mulai ada loh, Son. Maksudnya pengen yang tinggi gitu. Oh, berkaca Tinggi dulu. ada di bawah 175 udah. Ini dipas-pasin sama tinggi ente. Goodbye. Dipas-pasin. Kalau 6 juga 6 foot juga lu gak nyampe. Deh shit deh. Lah gue masih banyak yang bilang tinggi, Son. Egonya. Oke, yang selanjutnya ini ada sebuah hal ilegal yang menurut gue cukup aneh juga nih Son nih. Dimana kalau lo ke Jerman itu ada sebuah jalan tol yang sangat terkenal Son yang bernama Autobahn. Dimana di jalan tol lurus ini itu orang bisa ngebut lebih dari 250 km per jam Son. Buset. Karena nggak ada speed limitnya, bahkan bisa 300 kalau mobil lu bagus. Dan Autobahn ini adalah jalanan yang terkenal salah satu yang terbaik di dunia Son. Jadi halus apa segala macam. Jadi aman kalau lu mau kebut-kebutan di sini. Di sini ternyata ada hal ilegal yang nggak boleh kejadian sama lu kalau lu nggak mau kena hukuman gitu ya. Lu nggak boleh habis bensin Son di jalan tol. Oh gitu. Nggak boleh habis bensin lu di jalan tol. Kalau sampai habis awas pokoknya gitu. Ada hukum lah yang Karena menunggu lu. bahaya sekali kan, orang pada ngebut-ngebut, lu berhenti, waduh. Iya. Jadi berhenti di bahu jalan Autobahn itu adalah tindakan yang sangat berbahaya walaupun di bahu jalan nih. Oleh karena itu, hukum lalu lintas Jerman yang bernama STVO itu melarang keras siapapun untuk berhenti di sepanjang jalan tol ini kecuali dalam kondisi darurat yang absolut atau force majeure. Seperti misalkan mesinnya meledak, kepanasan, bannya pecah atau yang nyupir serangan jantung misalnya, ya kan. Tapi sayangnya Son, kehabisan bensin itu tidak dianggap sebagai kondisi darurat oleh para polisi. Keteledoran Itu adalah keteledoran dan kelalaian. Sama seperti tidak mengisi e-tol di depan gerbang. Itu harus dipidana itu orang seperti itu. Tapi kadang worth it sih. Kayak depan gua bayar tol nggak bisa gitu kan. Balik bisa harga tolnya berapa gitu, ngasih 50.000 kan bisa kan. Udah gak ada kembalian. Gak apa, ambil aja. Kadang worth it juga sih. Kagak lah, nggak. Sebaiknya jangan dong. Itu kan Iya. adalah keteledoran. Ya maksudnya kita mah bukan hitung-hitungan uangnya lah. Lu masih mikir cuan aja udah di jalan pengen pulang. Terlintas cuan. Kalau gue mikirnya ya gue pengen pulang gitu. Maksudnya kadang-kadang begini Pak. Ada orang yang sampai lama banget. Kan gak setiap orang cepet ya. Gak setiap orang gesit kan dalam melakukan sesuatu kan. Maksud gue harusnya aplikasi. prepare dulu gitu. Jangan sampai udah depan gerbang gini. Loh kok saldonya gak ada gitu. Ini telat evolusi ini orang seperti itu menurut saya. HP kan ada NFC-nya, bisa dicek dulu lah sebelum jalan gitu. Jadi menurut kepolisian Jerman, semua mobil yang diciptakan oleh manusia itu sudah memiliki jarum indikator bensin gitu, tepatnya di dashboardnya kan. Jadi pengemudi diwajibkan oleh hukum untuk selalu mengecek kondisi kendaraannya sebelum masuk ke jalan tol Son. Jadi kalau mobil lu mogok karena tangkinya kering gak ada bensin, ya itu sudah pasti dianggap sebagai kelalaian, udah pasti 100%. Jadi kalau di sini nyari RON 95 susahnya minta ampun. Ya kan? Harus bayar sangat mahal atau mesin rusak ya, yang mana tuh? Harusnya yang
seperti ini itu bisa dicegah lah gitu ya kan. Jadi kalau misalnya polisi nemu mobil lu di pinggir jalan, terus habis itu ditanya ini kenapa berhenti, karena habis bahan bakar, itu mereka bakalan langsung ngasih lo surat hilang son, karena lo dianggap parkir atau berhenti secara ilegal dan membahayakan nyawa orang lain son. Terus habis itu lo bakalan dikasih denda son ya kan, sekitar 30 sampai 70 euro atau sekitar 1,4 jutaan kali ya, tergantung seberapa berbahaya posisi mobil lo. Udah gitu kalau misalkan lo nekat gitu untuk turun dari mobil bawa jerigen nyari pom bensin terdekat, terus habis itu mau ngisi mobil lo gitu, lo melanggar hukum yang kedua itu son. Karena berjalan kaki di bahu jalan tol autoban adalah tindakan yang sangat dilarang dan ilegal son. Sekali lagi, ini adalah jalan tol di mana tidak ada speed limit. Orang nyupirnya kayak orang gila ya kan. Kalau lu turun dari mobil, lu sangat membahayakan nyawa lu dan nyawa orang lain tentunya. Sehingga lu akan ditilang lagi dengan pasal pejalan kaki. Apalagi kalau misalnya lu sampai menyebabkan kecelakaan gitu ya, karena lu turun dari mobil, lu ada kemungkinan akan dipidana son atau dipenjarakan gitu. Oke. Ya kan. Jadi makanya harus berhati-hati kalau mau masuk tol di Jerman, ya harus isi penuh. Sebenarnya sih di semua tol sih menurut gua sih. Di semua tol sama Semua jalan sih sebenarnya. Semua jalan sama tolong apa e-tolnya itu loh. Iya kan? Maksud saya kalau Anda nggak bisa cepat gitu, mendingan Anda nggak usah ngecek dulu, mendingan Anda ngecek dulu sebelum jalan ya kan? Atau nggak usah bawa mobil deh, dua aja gitu kan? Itu aja lah menurut saya. Tapi saya tetap membantu dan saya tidak pernah marah dengan orang-orang seperti itu. Karena kan saya ngambil konsepnya orang Jepang tadi kan, Pone dan Tatemae kan. Oh gitu. Dalam hatinya udah. Lama sekali. Main gue sempat sih itu, cuma akhirnya gue terima gocap gitu kan kayak kelas. Makasih pak. Gue juga pernah sih begitu sih, 100.000 malah gue dikasih. Gue malah pernah gini, wah ini orang lama banget, gue bayarin nih, coba jalan aja gitu. Pernah gue kayak gitu. Makanya gue sekarang kalau misalnya mau masuk pintu tol nih, gue nyari-nyari pak, kayak harus belakang mobil bagus nih gitu. Jadi suatu saat ada yang gak bisa nitol, saya siap menyerahkan nitol saya. Maksud Anda kalau mobil jelek ini apa lebih tidak tertib maksud Anda? Udah lancar pasti. Gitu, udah lancar. Iya. Karena masih banyak Karena loh kan orang. manusia adalah makhluk yang lupa lah. Iya benar sih. Karena masih banyak loh orang yang ngisi e-money itu harus di Indomaret. Oh iya banyak. Masih banyak loh. Di HP Anda itu ada loh buat ngisi e-money ini, kita kasih tahu di video ini ya. Mungkin ada yang nggak tahu itu. Di HP Anda itu ada yang buat ngisi e-money gitu ya. Bisa di Tokopedia ya kan, bisa di Shopee, bebas lah ya kan. Bebas, bisa. Bisa semua di gitu. Aplikasi Jadi banknya juga bisa. apa Bumble? Apa tadi? Aplikasi apa? Di aplikasi banknya. Oh, bank. Kan di aplikasi bank lu bisa ngisi itu. Oke, selanjutnya kita geser sedikit ya. Ini kita ke wilayah yang masih satu bahasa nih di sini nih. Ini di Swiss ya. Satu bahasa dengan Jerman. Iya kan? Dia pakai bahasa Jerman Prancis juga. Dua sih dia. Bahasa sih. Dia dua. Prancis kayaknya. Jerman juga. Jerman juga ya. Austria baru Jermannya nan. Jadi di negara ini sih, kalau lu pelihara marmut atau guinea pig ya, itu punya aturannya sendiri. Jadi lu nggak boleh pelihara cuma 1 ekor doang. Harus lebih dari 1 ekor pak. Harus lebih dari 1 ekor ya. Harus lebih dari 1 ekor. Biar kenapa tuh? Biar marmut itu nggak kesepian. Wah, biar ada pasangannya seenggaknya ya. Ada pasangannya. Kalau lu ngotot nih, lu beli 1 doang nih, lu itu kena tindak pidana kekerasan terhadap hewan sih. Waduh, merenggut hak seksual dari hewan tersebut. Nah, jadi di tahun 2008, pemerintah Swiss itu mengesahkan undang-undang hak asasi hewan yang bernama Ordonansi Perlindungan Hewan. Salah satu pasal yang paling terkenal dari undang-undang ini tentang tadi itu, nggak boleh meliharanya 1 ekor marmut atau hewan sosial lainnya. Jadi nggak spesifik di marmut doang. Karena kalau hewan marmut ini dipaksa hidup sendirian di dalam kandang gitu ya tanpa teman kan. Kan mereka hewan sosial nih. Kan stres pasti. Ya mereka bisa stres berat, depresi, klinis ya kan, hingga mati muda karena kesepian. Nah, kalau misalnya lo sampai ngakalin gitu ya, misalnya kan, biar nggak kesepian, kasih cermin aja di situ. Iya. Ya kan? Ada tuh kayak kan gitu. Dia ngira itu marmut lain. Ada temannya gitu kan. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Pemerintah Swiss nggak boleh. Karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, masa sama kaca gitu kan? Iya. Begitu. Sebenarnya nggak mesti lawan jenis sih. Yang penting ada aja. Oh, ada teman ya? Ada teman aja yang penting, nggak mesti berpasangan. Selain marmot tuh juga ada kayak burung beo, ikan mas koki, sama musang juga. Nah yang repot nih sebenarnya kalau lu udah pelihara 2 gitu, tapi yang satu udah meninggal duluan Chat. Otomatis lu mesti beli lagi bang. Beli lagi dah. Mesti beli lagi, itu yang repot tuh itu tuh. Dan harganya berbeda dengan di sini. Pasti mahalan di sono lah. Iya, terus kayak misalnya yang satu udah meninggal gara-gara udah ketuaan gitu ya. Terus kayak lu mesti beli lagi yang muda ya kan. Nanti satunya meninggal lu beli lagi. Udah, iya. gitu terus tuh. Ada terus jadi. Dilepas ke alam liar. Solusinya. Bisa sih. Tapi pasti udah sayang lah udah kayak gitu kan. Atau kalau ente yang pelihara sih kurang tahu sih. Mungkin pasti dilepas di alam liar mungkin. Iya, alam liarnya maksudnya pekarangan rumah gua. Iya, karangan yang 3 hektar itu.
Kebun sawitnya di belakang dan juga perkebunan pala. Tapi uniknya sih, di sini ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pebisnis. Jadi di sana itu sampai ada jasa penyewaan marmut, Pak. Waduh, terinspirasi dari Joki 3 in 1 di Sudirman Edison pasti. Joki 3 in 1. Bener kan? Betul. Jadi banyak di sana agensi yang punya sertifikat lah, berlisensi kan untuk marmut itu. Jadi cukup nyewa aja dari dia, misalnya udah ketuaan, oh ya udah dampingin aja sampai yang satu selesai, udah balikin lagi. Iya. Jadi sampai jadi celah bisnis gitu ya, peluang lah. Peluang bisnis, Pak. Gila. Ada aja. Ya memang agensi-agensi paling jago sih dalam mencari peluang bisnis maksudnya itu gitu loh. dia. Iya. Ada apa? Tambah. Ada kebutuhan apa? Ini saya ada. Mau burung beo saya ada. Nah, sangat palu gada itu ya. Sangat palu gada. Jadi gitu ya, sampai jadi peluang bisnis ya dari hukum ya. Tapi memang banyak sih hukum yang menciptakan peluang bisnis. Contohnya kayak tadi yang kita bahas. Di Sudirman dulu ada aturan lo kalau naik mobil harus minimal 3 orang isinya di dalam mobil lo. Kalau nggak lo ditilang. Iya, itu. Iya kan? 3 in 1 namanya ya. Ibu-ibu dengan bayinya akhirnya Nah, di pinggir jalan. ya kan lu pernah gak pakai gitu? Enggak. Gak pernah ya? Jadi kayak apa manggil orangnya terus orangnya naik gitu kan? Lu pernah? Dulu kayaknya pernah ada temen gua tapi. Temen gua dulu. Ini yang dibawa pulang atau yang Gua waktu itu nyampe di jalan doang? masih playgroup sih, jadi gua nggak begitu ingat gua karena masih playgroup waktu itu, masih juvenile gua. Juvenile. Itu minimal nambah 2 orang kan? Iya, memang ada 2 orang. Iya, jadi harus 3 kan soalnya Iya, kan harus pada 3, masa harus itu. 3. Kalau lu naik mobil lu tidak 3 jumlahnya, lu akan ditilang. Maka dari itu muncullah peluang-peluang ini yang diambil oleh orang-orang yang kerjanya nggak jelas maksudnya. Nggak, paling banyak ibu-ibu bawa anak sih. Paling banyak itu. Ya Bawa bayi. mungkin orang ini kali ya, maksudnya ya yang mungkin kerja di jalan apa yang informal lah. Iya. Yang banyak ambil itu ya kan. Itu jadi pekerjaan informal yang cukup rame loh dulu. Rame, Pak. Banyak dulu. Karena ya biayanya kayaknya nggak murah deh. Seinget gue ya. Agak mahal Agak sih. mahal ya? Agak mahal sih inget gue. Kayaknya agak mahal deh. Agak mahal dan dia kerja begitu doang. Iya, duduk doang gitu. Duduk, iya kan. AC, Kayak naik taksi mobil, lah. iya. Terus habis itu ya udah, apa diturunin ntar pas kita udah dekat tujuan kita, atau udah ngelewatin polisi gitu, ya kan? bener. Ada tuh satu tuh, ya kan? Bisnis yang gara-gara hukum. Kalau plat nomor gimana menurut lo? Peluang bisnis gak? Oh iya, itu sekarang jadi peluang. Oh Karena iya, sekarang ganjil penggantinya genap, itu. Karena ganjil genap ada yang jualan Iya, plat nomor, jualan plat nomor akhirnya. atau stiker reflektif. Iya. Yang kalau difoto sama apa namanya kamera polisi tuh nggak ketangkep nomornya ya kan. banyak Pak sekarang. Tapi kalau dilihat sama mata telanjang ya kayak nggak ada stiker ya. Iya kan, salah satu Ada peluang aja bisnis tuh ya peluang kan. bisnis Jadi tuh. untuk Anda yang ingin berbisnis itu tadi saya beri ide tadi ya. Silahkan dieksekusi. Yang selanjutnya ini ada sebuah peraturan aneh yang tapi kita udah sangat familiar ya Son ya tentang ini ya. Yaitu adalah aturan tentang potongan rambut dan camp kerja di Korea Utara Son. Jadi ceritanya gini Son, di bawah rezim otoriter Korut, warga-warganya diatur Son hidupnya. Bahkan sampai ke hal yang paling pribadi sekalipun, yaitu gaya rambut ya kan. Mereka nggak bisa seenaknya gitu loh buat ke salon misalnya terus habis itu bilang saya mau potong warrior cut gitu misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Paling hasilnya kayak ente gini jadinya nanti pas bilang warrior cut. Jadi pemerintah itu cuma ngasih opsi sekitar 15 model rambut doang Son, potongan buat laki-laki gitu. Dan kalau buat perempuan itu ada sekitar 15 sampai 18 model doang. Nah model-modelnya itu ya kayak model-model klimis, rapi gitu-gitulah. Nah ada lagi nih Son, satu peraturan yang mutlak kalau ini sifatnya. Jadi rambutnya orang Korut itu nggak boleh ada yang sama rambutnya pemimpin mereka Son. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama tak? Nggak boleh sama. Nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang mirip-mirip ya. Kalau misalnya sama dihukum juga. Waduh. Eksklusif sekali potongannya itu. Iyalah. Terus habis itu lu juga nggak boleh bergaya ke barat-baratan gitu Son, ya kan rambutnya wah jigrak-jigrak nggak jelas misalnya. Karena kalau lu melakukan itu lu akan dikenakan sanksi tegas gitu Son oleh pemerintah Korut. Tapi ya aturan rambut ini belum ada apa-apanya gitu dibanding dengan menjadi seorang yang beragama gitu di Korut. Ya kan? Karena kan tahu sendiri kan di Korut kan nggak boleh punya agama kan. Jadi diperkirakan saat ini itu ada sekitar 70.000 umat Kristiani Son yang dikurung di camp-camp kerja gitu di Korut. Ini masih perkiraan tapi ya. Karena kan kita nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu informasinya. Jadi disuruh kerja paksa gitu di camp-camp gitu. Kan kita juga pernah bahas waktu itu ya, salah satu ya yang cerita tentang ada orang yang dia tuh masih kecil tapi dia ketahuan punya Bible atau apa gitu di Korut langsung ditangkap kan. Iya Anak ada. kecil sekalipun. Ada. Iya, jadi nggak boleh beragama kalau di sana, nggak boleh itu. Jadi gaya rambutnya kemungkinan ya sama-sama. Maksudnya nggak ada yang berbeda banget lah gitu. Nggak kayak di sini lah eksploratif ya. Kan? Apalagi orang kayak saya kalau ke Korut pasti ditangkap di sana. Pribadinya ada rambut Subasa, kayak rambut Jepang ini.
berat. Musuh kita ini Nipong. Tangkap dia. Tapi masih ada yang ini nggak? Ada yang nyoba-nyoba nggak di sana? Saya pas pakai berubah topi itu dari- kan, topi apa? Saya berubah dari Bad Bunny jadi Sad Bunny saya nanti begitu. Ada yang nyoba-nyoba gitu, pakai baret gitu kan di sana kan topinya. Pas buka, zat main ban. Ada nggak ya? Ada nggak yang gitu ya? Nggak ada sih itu. Oh. Sule doang paling pernah nyoba kayak gitu. Sule kan pernah main ban rambutnya. Sule pernah main ban rambutnya pernah. Kang Sule. Pasti banyak sih aturan yang aneh-aneh lagi, cuma nggak terbongkar aja di sini sih. Banyak. Kita berapa kali sih Ini yang ngebahas. bocor doang sih kayaknya. Iya, kita berapa kali sih ngebahas tentang korut ya. Mm-mm. Peraturan-peraturannya yang memang di luar nalar ya. Walaupun ya memang kalau negara non demokratis ya seperti itu memang pastilah. Iya kan? Gitu. Karena kan dia bener-bener menutup kan, bener-bener pure dia masih Menutup. komi dia gitu. Oke, yang selanjutnya nih, Zat. Ini unik sekali menurut gue aturannya, Zat. Karena di daerah ini, lu itu ilegal buat meninggal, Zat. Waduh. Ngeri banget, nggak boleh meninggal ya. Nggak boleh, Pak. Jadi tempatnya ini ada di daerah Svalbard di Norwegia. Jadi secara hukum di sini sebenarnya lu itu bukan benar-benar nggak boleh meninggal ya. Tapi kalau lu meninggal di sana, lu nggak boleh dikubur di sana. Oh, wajar sih ada area yang nggak boleh ngubur orang ya iyalah. Ya masa kayak misalnya ada tetangga lo, saya mau ngubur ponakan saya di rumah kamu ya, masa lo boleh? Oh, makanya satu daerah Svalbard. Lu pasti nggak mau kan? Ayo dong please gitu, saya bayar deh gitu. Jadi daerah ini adalah daerah permukaan di bumi yang ditutupin lapisan es beku, Zat. Atau disebut permafrost. Ini sebenarnya waktu itu kita bahas sih yang ada apa namanya? Yang buat benih-benih itu kan, bunker benih. Ya, Ya kan, bunker itu kan di benih. Svalbard kan. Ya punya Swedia berarti. Svalbard, Norwegia. Punya Norwegia. Ya? Sampai ada sempat penemuan, Zat. Itu kan karena di sana kan beku terus tuh. Jadi kalau lo ketemu jasad di sana nggak rusak, Pak. Jadi ada terus tuh. Oh, karena terawetkan. Terawetkan. Karena dingin sekali Dingin suhunya. sekali. Akhirnya tidak terurai ya. Nggak Bener. membusuk, nggak terurai. Dan ada salah satu penemuan yang terkenal adalah pada saat ilmuwan itu menemukan jasad, diteliti gitu ya. Jasadnya itu dari tahun 1918 ternyata. Padahal, Zat, ilmuwan itu ngegalinya di tahun 1998. Wah, Nah, jadi udah berapa tahun tahu tuh. kira-kira 80 tahun. Dan pas diteliti lebih lanjut, jasadnya itu ngebawa virus Oh iya. flu Spanyol di tahun 1919. Waduh. Pecah, Pak. Bisa kerilis lagi virusnya Bisa ya? kerilis lagi. Wabah lagi dah. Tapi ya sebenarnya sebelum kejadian yang ilmuwan tadi itu ada lagi saat sebelumnya di tahun 1950-an. Nah itu tapi warga doang yang nemuin. Tapi gara-gara ada ketakutan dari pemerintah pada saat itu. Jadi tahun 1950-an tuh aturannya udah ada untuk nggak boleh ngubur orang ini. Tapi kebetulan 1998 ketemu lah sama ilmuwan tadi yang bawa Iya. virus kali Iya. ini. Nah akhirnya pemerintah itu bikin solusi. Kalau meninggal di sana gimana? Jadi setiap jasad di sana harus dikirim ke dataran utama Norwegia. Antara buat dikremasi atau dikubur tetap. Bahkan Zat, buat para lansia gitu yang ada di sana, terutama yang sakit parah nih ya, disarankan untuk ya pindah aja. Jangan di Svalbard Jangan lah di gitu ya. Svalbard karena rumit kan, udah mungkin biaya mahal ya. Pastilah biaya mahal lah. Harus mindahin ya. Dari kutub, Pak. Lebih ketakutannya ke arah virus lah sebenarnya ya. Virus Karena yang- sudah pernah kejadian juga lagi kan. Virus lama yang pemerebak lagi gitu ya Iya. takutnya ya. Benar juga sih kalau begitu repot juga urusan. Tiba 100 tahun lagi di Svalbard ada Covid kan. Wah. Selesai. Batuk-batuk deh. Langsung ada apa PCR drive thru di Svalbard. Halan naik mobil. Nah, colok. Oh iya Gitu. negatif. Thank you. Terpaksa masuk mall harus nunjukin scan lagi ternyata. Nah. Repot nanti gitu untuk ini biar nggak scan lagi kalau masuk mall. Makanya dia Benar bikin sih. aturan itu di Norwegia. Iyalah, Gitu. repot urusan begitu ya kan. Kita lebih banyak berantem dengan sapam daripada sama polisi jangan dibahas. Sapam menduduki apa pekerjaan paling dibenci nomor 1 tuh pada saat Covid doang kayaknya. Lebih ketat. Biasanya diambil sama orang berseragam lainnya biasanya. Ya kan? Ini sapam naik ke atas, Cuk. Iya, Satpam era Covid udah melebihi pas pampres pada saat Covid itu. Parah sih. Parah begitu ya kan. Jangan sampai ini kejadian lagi Sampai, gitu ya. jangan sampai. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Thank you so much. Langsung aja tulis suggestion kalian. Kira-kira kalian pengen kita bahas apa di video atau episode yang selanjutnya gitu ya. Terus di komen. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord link di deskripsi semua. Sampai jumpa di spesial edisi selanjutnya dari Di Atas 12.